Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku, saudara-saudara yang kukasihi dalam Yesus Kristus. Kita kembali akan bersantap dari firman Tuhan. Kita satukan hati kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran saudara-saudara di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kita pada hari Minggu ini yang tertulis di dalam kitab Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat 18. Begini bunyinya. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Siapakah yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Jagalah lidahmu terhadap yang jahat, dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Carilah perdamaian dan berusahalah mendapatkannya. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat, untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian bunyinya. Saudara-saudaraku, kita telah dan sedang merayakan hari kemerdekaan ke-76. Karena hari kemerdekaan itu tentu tidak hanya dirayakan pada tanggal 17, bahkan pada hari-hari berikutnya, 1 minggu, 2 minggu, harus tetap dalam suasana perayaan itu. Di dalam merayakan kemerdekaan itu, saudara-saudaraku, satu hal yang tidak bisa kita lupakan, bahwa kemerdekaan bangsa kita ini sungguh-sungguh hanya anugerah Tuhan. Mungkinkah peralatan perang yang begitu sederhana dan bahkan dengan bambu runcing mengalahkan peralatan-peralatan perang yang sudah canggih dan dipegang oleh tentara-tentara yang terlatih? Tetapi bukan hanya mungkin, Tuhan menganugerahkannya kepada kita. Dan begitu besar kasih Tuhan itu, Tuhan menganugerahkan kemerdekaan itu dengan memberikan kepada kita semua insan bangsa Indonesia kesatuan tekad bersatu melawan penjajah di seluruh Nusantara ini. Kecil, besar, orang tua. Dan yang kedua, Allah kita itu menganugerahkan kepada kita pejuang-pejuang kemerdekaan tanpa pamrih. Bahkan mengorbankan seluruh yang dia miliki, bahkan nyawanya. Itulah anugerah Tuhan itu. Oleh sebab itu, dalam merayakan kemerdekaan itu, harus benar-benar tumbuh di dalam hidup kita setiap
insan bangsa Indonesia. Menghidupi, bersyukur, dan mewariskan rasa syukur kepada generasi-generasi penerus. Kita harus menghidupi dan mewariskan kesatuan tekad bagi seluruh insan bangsa Indonesia dalam merayakan kemerdekaan kita, sehingga kita secara bersama mengisinya. Kita harus menghidupi dan mewarisi daya juang pejuang-pejuang kita tanpa pamrih, sehingga kita bisa secara bersama mengisi dan membangun kemerdekaan itu. Namun perlu kita sadari, saudara-saudaraku, bahwa kesadaran akan anugerah Tuhan akan kemerdekaan itu harus mengingatkan kita bahwa anugerah Tuhan yang paling besar di dalam hidup kita adalah kebebasan dari dosa dan maut yang dilakukan oleh Tuhan kita di dalam Yesus Kristus Tuhan kita itu. Dan hanya di dalam Dia kita beroleh keselamatan, kebebasan dari dosa dan maut. Saudara-saudaraku, saat ini kita didera oleh bencana COVID-19. Kesadaran akan anugerah Tuhan akan kemerdekaan kita itu, kesadaran akan anugerah Tuhan di dalam Yesus Kristus akan kebebasan dari dosa dan maut, itu harus menumbuhkan di dalam hidup kita bahwa yang bisa membebaskan kita dari COVID-19 ini, bencana yang telah menghancurkan kehidupan kita, hanya Tuhan di dalam Yesus Kristus. Kita harus melakukan bersatu tekad berperang melawan COVID, tapi itu kita lakukan di dalam iman kepada Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Itu sebabnya, saudara-saudaraku, dalam suasana yang seperti itu, kita disapa oleh Tuhan supaya itu bisa terjadi di dalam hidup kita. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Hiduplah dalam takut akan Tuhan. Apa yang dimaksud dengan takut akan Tuhan? Ada orang mengatakan dia orang Kristen, tapi dia katakan itu suatu kebodohan kalau kita mengatakan harus takut akan Tuhan. Tuhan kita itu Tuhan yang kasih, Tuhan yang baik. Kenapa harus takut? Dia tidak menyadari bahwa takut akan Tuhan itu justru karena kita mengetahui dan menghidupi bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Maha Kasih. Bahkan kasih-Nya yang selalu dikedepankan dalam berhubungan dengan kita. Kasih-Nya yang dikedepankan. Dan kita tidak bisa menghitung lagi karunia-karunia Tuhan di dalam kasih-Nya di dalam hidup kita kini, di dalam seluruh kehidupan kita. Pengenalan dan pengakuan akan kasih Tuhan itu dan semua berkat yang kita terima dari Tuhan kita itu, justru itu yang harus menimbulkan takut kepada Tuhan. Itu sebabnya di dalam Alkitab, takut akan Tuhan itu menjadi satu kesatuan dengan iman kepada Tuhan.
dengan kasih kepada Tuhan. Di dalam bahasa Inggris itu sangat jelas. Believe in God, love for God, fear of God. Preposisi atau kata depan in, for, dan of itu menyatakan harus ada dalam satu kesatuan. Kalau kita takut akan Tuhan, itu dalam arti iman dan kasih kepada Tuhan. Kalau kita katakan mengasihi Tuhan, harus dalam iman dan takut akan Tuhan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, harus membuahkan kasih dan takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan itulah saudara-saudaraku yang menumbuhkan hikmat yang dari Tuhan itu di dalam hidup kita. Itu sebabnya berulang-ulang di dalam firman Tuhan dikatakan. Di dalam Amsal 1 ayat 7, Amsal 9 ayat 10, Mazmur 111 ayat 10, Ayub 28 ayat 28, dikatakan bahwa awal dari hikmat itu adalah takut akan Tuhan. Dengan takut akan Tuhan, di dalam pengertian iman dan kasih kepada Tuhan, itu akan menumbuhkan dan mengembangkan hikmat yang dari Tuhan itu di dalam hidup kita. Di dalam masyarakat Batak dikatakan bahwa kepintaran itu muncul karena dipelajari. Dia belajar tentang ilmu pengetahuan, maka dia akan menjadi pintar. Tetapi hikmat itu adalah mutlak pemberian Tuhan. Benar, hikmat itu adalah pemberian Tuhan. Tapi itu harus benar-benar kita pelajari. Itu sebabnya di dalam ayat 12 firman Tuhan berkata, marilah anak-anak, dengarkanlah aku, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Tetapi hikmat itu muncul bukan dengan mempelajari ilmu pengetahuan atau mempelajari kebijakan-kebijakan dunia ini, tapi belajar kepada Tuhan. Mau menjadi murid Tuhan Yesus dan hidup sebagai murid Tuhan Yesus. Mau belajar dari firman Tuhan. Mau menjadi murid firman Tuhan. Untuk menghidupi firman Tuhan itu. Begitulah kita belajar. Seperti yang dikatakan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Sehingga hikmat itu mengalir di dalam hidup kita. Terutama hikmat itu akan mengikis habis dari hidup kita kebodohan dunia ini. Apa itu kebodohan dunia ini? Kebodohan dunia ini, manusia itu sering dirasuki oleh sifat-sifat hewani yang memandang semua yang lain itu sebagai mangsanya, bukan sebagai sesamanya. Itu makanya dia mudah untuk membalas dendam dan berbagai hal yang lain. Dan kebodohan dunia ini yang kedua adalah pemikiran manusia yang mengatakan bahwa kehidupan di dunia inilah yang bisa membuat dirinya nikmat dan bahagia. Dia kejar kekayaan, dia kejar kuasa, dia kejar semua yang ada di dunia ini supaya hidupnya nikmat dan bahagia. Tapi jangan lupa saudara-saudaraku, itu tidak akan bisa. Kita harus berangkat dari kebodohan dunia kepada hikmat yang dari Allah. Sehingga kita mengerti
bahwa kebahagiaan itu, damai sejahtera itu, hidup yang nyaman dan tentram, itu hanya anugerah Tuhan yang akan diberikan kepada kita bila kita hidup dalam hikmat Tuhan itu. Yang kedua, dikatakan di dalam firman ini bahwa hikmat yang dari Tuhan itu akan menjadikan hidup kita ini berkenan kepada Allah dan berguna bagi sesama kita. Untuk itulah dikatakan di dalam firman ini, orang yang takut akan Tuhan itu, yang membuahkan hikmat dari Tuhan itu di dalam dirinya, dia akan bisa menguasai lidah dan bibirnya. Betapa banyak saudara-saudaraku manusia yang menyusahkan dirinya karena tidak bisa menguasai lidah dan bibirnya. Betapa banyak manusia yang menjadi kesusahan bagi orang lain, menjadi penderitaan bagi orang lain, karena dia tidak bisa menguasai lidah dan mulutnya. Saudara-saudaraku, hanya hikmat yang dari Tuhan, buah dari takut akan Tuhan itu, yang membuat kita mampu menguasai lidah dan bibir kita. Sebagaimana yang dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 6 sampai 10. Kita harus membacakannya. Dikatakan di dalam Yakobus 3 ayat 6 sampai 10. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita, sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Itu lidah. Dan luar biasanya, lidah kita itu hanya bergerak di dalam ruang yang begitu sempit. Hanya bergerak dalam ruang yang sempit. Kalau lidah kita itu menjulur keluar, itu udah dikatakan orang udah menjulur lidahnya, udah mau mati. Kalau lidah kita itu masuk ke dalam, orang akan mengatakan lidahnya udah tenggelam, udah mau mati. Hanya di tempat yang sedikit itu, tapi begitu sulit dikuasai. Tetapi dengan hikmat yang dari Tuhan itu, maka lidah dan mulut kita akan bisa kita kuasai. Kita tahu saudara-saudaraku, seluruh sendi kehidupan kita bisa rusak karena tidak bisa menguasai lidah dan mulutnya.
sering mengeluarkan kata-kata dusta dan penipuan. Bukan hanya di dalam kehidupan kita dengan sesama kita dalam arti yang luas, di tengah-tengah rumah tangga kita. Ini yang harus kita tetap jaga. Begitu banyak suami yang mau mendustai dan menipu istrinya. Begitu banyak suami yang membuat istrinya menderita karena kata-kata yang kasar dari mulutnya. Bahkan begitu mudah menyebut nama semua hewan yang di kebun binatang untuk dikenakan kepada istrinya. Dia lupa, saudara-saudaraku, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan dalam Efesus 5 ayat 25 sampai 29. Itu harus dibaca. Yang berintikan suami sebenarnya bertugas untuk membuat istrinya cemerlang di hadapannya. Bukan untuk mendera. Demikian juga istri. Banyak yang istri yang karena lidahnya dan karena mulutnya membuat suaminya menderita. Suaminya bingung dan kadang sampai putus asa hanya untuk memenuhi keinginan-keinginan istrinya, hanya untuk membayar utang-utang istrinya. Demikian juga saudara-saudaraku. Demikian banyak anak-anak yang karena pembicaraannya, yang karena lidahnya, karena mulutnya, membuat orang tuanya menderita. Dan bahkan dia berbicara dengan temannya. Kalau temannya mengatakan, "Yulah cepat pulang, nanti bokap dan nyokap saya marah." Kok marah? Kata temannya. Kalau saya, bokap saya dan nyokap saya yang takut saya marah. Luar biasa. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, kita harus berjuang memiliki takut akan Tuhan. Sehingga hikmat itu mengalir di dalam hidup kita. Sehingga kita bisa menguasai lidah dan mulut kita. Dengan hikmat yang dari Tuhan itu, saudara-saudara, kita punya kekuatan untuk menjauhi segala yang jahat. Itu dikatakan dalam ayat 15. Dan hikmat yang dari Tuhan itu, saudara-saudaraku, jangan lupa, iblis itu nggak pernah diam. Dia nggak pernah tidur, bahkan nggak pernah ngantuk. Apalagi setelah iblis itu dikalahkan oleh Yesus Kristus melalui kematian dan kebangkitannya. Sengatnya telah diambil. Justru dia makin giat. Karena dia tidak bisa lagi memaksa, sehingga dia mendesak, membusuk. Supaya manusia itu dikuasai kejahatan. Hanya hikmat yang dari Tuhan itu, saudara-saudaraku, membuat kita mampu menjauhi kejahatan itu. Dan membuat kita mampu melakukan yang baik. Yang baik bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi sesama kita. Sehingga hidup kita berguna bagi orang lain. Dengan hikmat yang dari Tuhan itu, saudara-saudaraku, kita selalu hidup di dalam perdamaian. Dan bahkan bukan hanya di dalam perdamaian, tetapi mencari perdamaian. Tidak pernah mencari permusuhan. Kebodohan dunia ini, itu juga termasuk, saudara-saudaraku. Dia selalu mencari permusuhan. Dan ada orang yang bangga kalau bisa dia meributi satu kelompok sehingga mereka bermusuhan. Di tengah-tengah seluruh kehidupan kita. Itu sebabnya di dalam epistel itu,
Di dalam Roma 12 ayat 17 sampai 21 dikatakan, jangan dendam, jangan berjiwa membalas, tapi hendaknya berjiwa mengampuni dan melayani. Sebagaimana yang dikatakan Tuhan Yesus Kristus, kita adalah orang-orang yang diampuni. Kenapa tidak mau mengampuni? Karena hikmat buat takut akan Tuhan itu nggak ada di dalam dirinya. Bahkan dikatakan di sini harus cari perdamaian itu. Itu sebabnya dikatakan di dalam epistel itu, kalau itu tergantung kepada kamu, harus berdamai dengan semua orang. Dan dengan kekuatan hikmat itu, kita mampu mengalahkan kejahatan dengan kebaikan di dalam diri kita, juga di dalam diri orang lain. Begitu indah, saudaraku, buah dari hikmat yang dari Tuhan itu. Dan orang-orang yang berhikmat di dalam hikmat yang dari Tuhan itulah yang dijanjikan Tuhan akan menerima berkat yang dari Allah kita itu. Yang berintikan di dalam firman ini dikatakan menikmati yang baik seumur hidupnya. Menikmati yang baik. Kita katakan tadi, kita mencari yang baik. Itu berkat Tuhan. Dan memang saudara-saudaraku, untuk apa hidup kita ini panjang? Kalau toh dalam penderitaan, kalau toh dalam kesusahan, kalau toh hanya menyusahkan orang, kalau toh mau meninggalkan Tuhan, untuk apa? Itu akan membuat hidup kita tidak akan tenang, tidak akan di dalam damai. Tetapi menikmati yang baik seumur hidup kita. Betapa panjang pun umur kita, betapa pendek pun, tapi kita nikmati yang baik dalam hidup kita ini. Kita nikmati damai sejahtera, hidup yang tentram dan nyaman, hidup yang bahagia. Itu yang akan diberikan Tuhan kepada kita. Karena dikatakan di dalam firman ini, itu akan dianugerahkan Tuhan kepada kita. Pertama, karena bila kita hidup di dalam kehidupan yang seperti itu, maka mata Tuhan akan selalu tertuju kepada kita. Selalu tertuju kepada kita semua. Setiap detik. Pernah ada orang tua membawa anak-anaknya ke tempat renang. Sebenarnya tempat itu dangkal. Tetapi kan anaknya ini masih kecil. Harus tetap kita lihat. Karena tidak begitu lama bisa. Tidak baik akibatnya. Demikian juga si ibu itu. Hanya beberapa detik. Karena ada yang perlu dia lihat rupanya. Kemudian dia berbalik melihat anaknya. Dilihatnya anaknya sudah mengambang. Dia berteriak lari. Diambil. Sudah meninggal. Begitulah kelemahan kita manusia. Tapi kalau Tuhan kita itu setiap detik tidak akan pernah lepas matanya dari kita untuk menjaga kita, untuk memelihara kita. Walaupun terjadi kesesakan dalam hidup kita, Dia akan tetap menolong kita. Dan kedua dikatakan di sini, telinga Tuhan akan selalu dengar-dengaran kepada kita. Dia bukan seperti manusia. Umpamanya, sekarang ini sudah banyak yang seperti itu. Dipanggil anaknya,
nggak didengar. Dikuatkan suaranya. Entar. Dikuatkan lagi suaranya. Entar. Dikuatkan, malah jadi marah. Entar, gimana sih nggak mengerti? Kalau dulu seperti itu, dikatakan anak kepada bapaknya, langsung dikatakan dalam bahasa Batak, asal usak kotok sale-salean. Tapi begitu kehidupan manusia. Terutama sekarang ini ketulian itu, terutama terhadap Tuhan, sudah merupakan penyakit yang menular. Yang lebih hebat penularannya dari COVID-19. Gak mau lagi mendengarkan Tuhan. Tapi Tuhan kita itu tidak pernah seperti itu. Telinganya selalu mendengar kita, mendengar seruan kita, mendengar doa kita, supaya Dia yang langsung bertindak untuk melindungi kita. Inilah juga yang harus kita lakukan, saudaraku. Didorong oleh pemahaman kemerdekaan itu adalah anugerah Tuhan. Inilah yang harus kita lakukan terhadap Tuhan kita di dalam Yesus Kristus. Berseru, berdoa. Walaupun COVID-19 mata Tuhan tertuju kepada kita. Walaupun COVID-19 Tuhan itu tidak pernah jadi tuli terhadap suara kita. Tapi diminta saudara-saudaraku, supaya benar-benar hidup kita ini selalu hidup di dalam Tuhan. Hidup di dalam firman Tuhan. Hidup sebagai murid-murid Tuhan. Dan benar-benar mau sujud di hadapan Tuhan untuk mengakui semua dosa kita. Mengakui semua dosa kita dan berjanji tidak akan mau lagi meninggalkan Dia, melupakan Dia, tetapi tetap hidup sebagai anak-anaknya, sebagai murid Yesus. Sehingga hikmat itu yang menguasai hidup kita. Jadi hidup yang berkenan kepada Allah. Jadi hidup yang berguna bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa atas firman-Mu yang begitu indah. Tuntun kami melalui Roh Kudus-Mu agar mampu memahami dan menghidupi firman-Mu, supaya kami tetap sebagai anak-anak-Mu yang setia belajar kepada-Mu, supaya kami menjadi murid-murid Yesus yang selalu dengar-dengaran kepadanya. Dan kami selalu anak-anak-Mu yang setia mendengar dan menghidupi firman-Mu. Akan ditumbuhkan di dalam hidup kami takut akan Dikau Tuhan. Takut dan beriman dan mengasihi Engkau. Supaya itu membuat kami jadi anak-anak-Mu yang berhikmat. Demikian juga di dalam perayaan hari kemerdekaan kami. Tuhan, sapa semua insan bangsa Indonesia ini, supaya mengerti bahwa kemerdekaan itu adalah anugerah-Mu. Sebagaimana anugerah keselamatan yang Engkau berikan dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Supaya di dalam COVID ini juga Tuhan, mendorong kami menjadi orang-orang yang percaya kepada-Mu di dalam Yesus Kristus. Supaya kami menikmati mata-Mu yang selalu tertuju kepada kami, telinga-Mu yang selalu mendengar seruan dan doa kami, supaya Engkau membebaskan kami dari COVID-19 ini. Hanya oleh kasih-Mu di dalam anugerah-Mu Tuhan, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.